Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan perkuliahan pengantar teknik industri untuk materi keempat ya, terkait perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas, tentunya untuk menentukan lokasi pabrik dan merancang layout fasilitas. Jadi referensi buku yang digunakan itu dari Pak Sri Tomo, pengantar teknik dan manajemen industri, kemudian dari Herago ya, facility design dari yang third edition. Ya, nanti teman-teman bisa searching ataupun pinjam di perpustakaan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan dan perancangan tata letak? Nah, jadi pengaturan tata letak di sini sendiri yaitu memanfaatkan area yang tersedia untuk menempatkan mesin-mesin ataupun bahan serta perlengkapan untuk operasi, baik itu personalia juga ya, dan semua fasilitas dalam proses produksinya. Nah, tata letak yang terencana dengan baik di sini akan ikut menentukan efisiensi dan dalam beberapa hal juga akan menjaga kelangsungan hidup ya, ataupun kesuksesan kerja dalam suatu industri. Jadi prosesnya tata letak yang baik juga akan berhubungan dengan proses produksi itu sendiri. Nah, jadi mengapa tata letak ini dirasakan penting? Yang pertama, karena tata letak ini adalah hal yang long term ataupun akan kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang, di mana asetnya biasanya berupa gedung, mesin, fasilitas, ataupun teknologi ya. Untuk meningkatkan produktivitas juga biasanya membutuhkan dana yang besar, sehingga kita harus merancang dengan seefektif dan efisien mungkin. Kemudian dana dalam jumlah yang besar juga dikeluarkan terkait fasilitas sistemnya, kemudian handling sistemnya, serta fasilitas lokasinya, di mana di sini menyangkut keseluruhan dalam proses produksi. Nah, fasilitas kerja ini juga harus selalu dimodifikasi ataupun dirawat secara periodik ataupun berkala ya, dan terus-menerus, atau juga perlu direlokasi atau desain ulang ya tata letaknya untuk menjaga serta meningkatkan kinerja produksi tersebut. Nah, biasanya persoalan-persoalan yang timbul terkait tata letak itu yang pertama perubahan rancangan produk ya. Jadi kalau ada penambahan elemen ataupun penambahan part dalam suatu produk ya, kemudian perluasan departemen, pengurangan departemen juga mempengaruhi tata letak, penambahan produk baru, pemindahan departemen, penambahan departemen baru ya, remajaan ataupun cara merawat peralatan yang rusak. Kemudian perubahan metode juga bisa mempengaruhi tata letak, tentu juga kebijakan biaya ya. Nah, prinsip dasar yang ada dalam perencanaan tata letak itu sendiri, yang pertama adalah prinsip of overall integration, di mana tata letak yang baik ini apabila dapat mengintegrasikan antara tenaga kerja, bahan baku, mesin, serta peralatan, serta perlengkapan juga ya dalam suatu cara tertentu sehingga menghasilkan suatu integrasi yang harmonis. Kemudian prinsip of minimal distance, di mana tata letak ini kalau yang baik pergerakan antara semua tenaga kerja, material, barang setengah jadi ataupun barang jadi bisa dari satu bagian ke satu bagian yang lainnya itu jarak tempuhnya sependek mungkin. Kemudian prinsip of workflow. Jadi tata letak yang baik apabila dapat mengatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pergerakan bahan, barang jadi ataupun barang setengah jadi ya, menjadi antar stasiun kerja menjadi sangat cepat ataupun lancar tanpa adanya halangan ya. Kemudian ada yang namanya prinsip of maximum space utilization, di mana kita bisa memaksimumkan ya
penggunaan ruangan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga bisa kita pergunakan seefektif dan seefisien mungkin. Kemudian prinsip of satisfaction and safety ini juga tidak boleh kita lupakan ya, agar memberikan rasa nyaman dan aman serta tidak ada kecelakaan kerja bagi pekerja di lingkungan kerja. Kemudian prinsip of fleksibilitas. Jadi tata letak yang baik adalah dapat disusun sedemikian rupa sehingga dapat menyesuaikan pada akibat ketika misalnya ada perubahan ya, baik itu tingkat produksi yang meningkat ataupun ada proses baru ataupun operasi yang di-cut atau diminimalkan. Nah, itu dia bisa fleksibel mengikuti. Nah, 20-75% produk cost-nya itu didapatkan dari material handling. Jadi 20-75% harga dari produk didapatkan dari perpindahan-perpindahan yang membutuhkan biaya. Nah, dalam layout facility ini akan sangat berefek ataupun berpengaruh terhadap handling cost-nya. Jadi harga atau biaya yang dikeluarkan dalam pemindahan barang. Nah, fasilitas di sini terkait mesin, departemen, workstation, ataupun locker room, juga service area dan lainnya. Nah, hierarki dalam perancangan fasilitas kerja, perancangan fasilitas pabrik ya. Jadi ada fasilitas planning dulu, kemudian ini akan dibagi dua menjadi desain fasilitasnya. Kemudian ada yang namanya fasiliti lokasi dari fasilitas tersebut. Kemudian untuk fasilitas desain sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama struktural desainnya, bagaimana bentuk pabrik itu sendiri, kemudian bagaimana bentuk fasilitasnya, dan bagaimana bentuk material handlingnya, perpindahan antara bagian satu dengan perpindahan antara departemen satu dengan departemen lain ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penentuan lokasi. Penentuan lokasi di sini terkait supply chain management ya, bagaimana kita akan mendistribusikan barang kita mulai dari pabrik ataupun gudang menuju ke retail store-nya ataupun langsung ke customer-nya kita. Nah, dalam pertimbangan dalam analisa untuk pemilihan lokasi pabrik, ada beberapa hal yang diperhatikan ya. Yang pertama, dari segi proyeknya. Proyeknya itu seperti apa sih terkait resource-nya atau sumber dayanya, baik dari manusia maupun material, energi, transportasi, ataupun fisik dari fasilitas itu sendiri. Yang kedua adalah objective factor, yaitu bagaimana pengaruh keuntungan nanti terhadap pabriknya kita. Apakah pabriknya sudah sesuai lokasinya ya, dengan instalasinya, kemudian dari segi project levelnya ya, kemudian dari biaya konstruksi fasilitasnya, juga ekonomi faktornya bisa dilihat. Kemudian yang ketiga dari segi subjektif faktor. Di sini adalah bagaimana istilahnya pengaruh antara warga sekitar, community ya di sekitar pabrik tersebut, kemudian karakteristik dari networkingnya terkait supportingnya ya, misalnya ada kalau misalnya ada yang mengalir di airnya ya, jadi kayak pihak ketiga seperti itu ya. Jadi kemudian terkait juga demografinya, apakah lokasinya itu rawan karena bencana dan lain-lain, itu juga harus diperhatikan. Nah, dalam penentuan lokasi, jadi ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita studi tentang kondisi lingkungan terlebih dahulu.
Kemudian ketika misalnya lingkungannya sudah oke sesuai dengan karakteristik yang tadi ya, kemudian kalau tidak sesuai kita stop. Tapi kalau sesuai kita masuk ke analisa karakteristik umum ya, terkait kapasitas, faktor ekonomi, demografi, kendala-kendala lainnya. Kemudian setelah dilakukan analisis karakteristik, kita melakukan penetapan lokasi terbaik terkait faktor ekonomisnya dan strategi impact-nya terkait kompetisi, kualitas ya, apakah ada perusahaan sejenis di situ dan lain-lainnya. Kemudian ada yang namanya evaluasi terkait faktor-faktor objektif maupun subjektif tersebut. Nah, klasifikasi permasalahan dalam manajemen logistik yang pertama adalah lokasi problem, di mana di sini istilahnya lokasi ini sangat mempengaruhi proses pengantaran barang ke customer ya. Misalnya pabrik sari roti, ketika misalnya sari roti cuman ada di Surabaya misalnya. Nah, ketika mendistribusikan barang ke Makassar, nah itu kan barangnya roti biasanya ada expired date-nya ya, misalnya 7 hari. Nah, ketika dikirim dari Surabaya ke Makassar, itu pasti akan mengurangi expired date-nya. Bisa jadi sampai di Makassar, sisa misalnya 3 hari. Nah, 3 hari masa penjualan itu akan sangat merugikan ke customer. Jadi akan lebih baik ketika membuat ataupun membuat pabrik yang dekat dengan customer terkait produknya ya. Tapi kalau misalnya produknya lama baru expired ya sah-sah saja. Bisa jadi kita melihat dari alokasinya, misalnya dibuat pabriknya di area Jawa. Gunanya buat apa? Jadi kita bisa mengalokasikan kalau misalnya dalam Pulau Jawa itu akses untuk mengirim ke seluruh daerah seluruh Indonesia itu bisa banyak pilihan, misalnya banyak kargo ya, bisa pakai kargo, bisa pakai kereta api, bisa pakai misalnya pesawat atau misalnya jalur laut, darat dan udara dan lainnya ya. Jadi pilihannya akan banyak sehingga bisa sampai ke pelosok. Dan harganya pun mungkin karena dia berada di tengah mungkin ya, jadi lebih bisa diminimalkan. Kemudian ini terkait dengan seberapa banyak customer ya menerima dari produk kita dari perusahaan tersebut. Jadi alokasinya ya. Jadi kalau misalnya penyebaran produknya kita tidak rata ya, kemudian lokasinya juga atau misalnya kalau misalnya kayak handphone gitu ruang servisnya tidak banyak, nah itu juga bisa mempengaruhi dari permasalahan logistiknya kita. Jadi untuk melihat ataupun menentukan lokasi yang terbaik ada 3 cara ya, 3 analisis. Yang pertama kualitatif analisis, yang kedua kuantitatif analisis, yang ketiga adalah hybrid analisis. Di mana kalau kualitatif analisis sini kita bisa menggunakan ranking prosedur ya, melakukan rankingan yang mana sih yang paling bagus kita lakukan sebagai lokasi pabriknya kita. Kalau kuantitatif itu ada yang namanya nanti transportasi simplex ya, ada yang metode heuristik, Norwich corner, Vogel approximation. Nah ini nanti teman-teman akan pelajari di mata kuliah operational research ya. Nah untuk hybrid analisis ini udah level up ya, jadi ini gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang kita pelajari untuk hari ini ya adalah kualitatif analisis yang mengenai ranking prosedur. Nah, untuk ranking prosedur penentuan lokasi pabrik ya. Jadi kita melakukan analisis dulu ya, tentukan lokasinya, kemudian buat daftar faktor-faktornya yang relevan, kemudian kita beri bobot ya.
beri bobot, kemudian lakukan pengembangan alternatif lokasi dan scoring, kemudian dikali antara bobot ataupun skor terkait setiap alternatif. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya PT X ingin melakukan ekspansi itu adalah pengembangan pabrik ya, atau membuka pabrik baru dengan beberapa alternatif lokasi. Yang pertama, lokasinya adalah di Sidoarjo. Yang kedua, lokasinya di Pasuruan. Yang ketiga, lokasinya di Krian. Jadi ada 3 faktor penentu juga ya, terkait bahan baku, tenaga kerja, dan transportasi. Di mana ini bobot penentunya sudah ditentukan. Ketersediaan bahan baku dia butuh sebanyak 40% ya. Jadi porsinya pengen lokasi yang bahan bakunya lebih banyak, lebih mudah didapatkan. Kemudian tenaga kerjanya lebih murah mungkin 35%, kemudian transportasinya lebih gampang 25%. Jadi total ketiga bobot yang mempengaruhi ini atau penentu ini harus 100%. Nah, pemberian skornya dari 0 sampai 10 terkait lokasi ya. Jadi kalau misalnya ini dalam soal dalam soal ini ya, didapatkan skor ketersediaan bahan untuk Sidoarjo 80, kemudian 8 Pasuruan 5, Krian 7 ya. Kalau tenaga kerjanya Sidoarjo 7, Pasuruan 8, Krian 4. Kalau transportasinya Sidoarjo poinnya 9 ya. Berarti dia transportasinya lebih bagus. Kemudian Pasuruan 7, Krian 8. Nah, bagaimana cara menentukan nilai dari masing-masing alternatif lokasi? Jadi caranya adalah untuk menghitung lokasi atau sigma dari Sidoarjo, kita lakukan penggalian berdasarkan bobot ya. Jadi untuk yang pertama ketersediaan bahan baku kita lihat di Sidoarjo di sini dia punyanya 8 ya. 8, kemudian kita kali dengan bobotnya adalah 40 ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di bagian tenaga kerja ini adalah 7, kemudian kita kalikan dengan 35, kemudian ini transportasi 9, kita kalikan dengan 25 sehingga nanti endingnya kita punya total dari masing-masing bobotnya berapa. Oke. Sini 35 kali 7 ya, tambah 25% dikali 9. Hasilnya adalah 7,9. Sedangkan untuk Pasuruan caranya sama ya, 5 dikali 40, kemudian 8 kali 35, kemudian 7 kali 25. Sehingga hasilnya adalah 6,55. Untuk Krian, 40% dikali 7, kemudian 35% dikali 4, kemudian 8 dikali 25. Maka hasilnya adalah 6,2. Jadi dari ketiga alternatif ini yang mana yang dipilih? Tentunya yang mempunyai nilai yang paling tinggi ya. Karena itu artinya dia unggul di semua istilahnya kriteria dari yang lainnya. Sehingga total nilai terbesar adalah Sidoarjo dengan nilai 7,9. Untuk lokasi pabrik X ini, maka lokasi yang terbaik adalah lokasi yang Sidoarjo. Oke, mudah ya untuk perhitungannya. Oke, nah sistematika perancangan fasilitas sendiri. Di sini kita lihat mulai dari ada proses manajemen sama ada proses perencanaan pabrik ya. Jadi untuk perancangan fasilitas dari segi manajemen ada manajemen polisnya, ada pengadaan finansial ya. Kita lihat dulu apakah hukumnya memperbolehkan dari segi hukum ya. Kemudian dari segi finansial juga kita punya dananya misalnya seperti itu. Kemudian dari proses perencanaan pabrik kita lihat analisa produk, pengadaan produknya, layoutnya, kemudian pembangunan proyeknya juga kita lihat dan perhatikan ya, sehingga nanti keduanya akan sangat mempengaruhi ketika kita ingin melakukan perencanaan fasilitas sendiri terkait SDM juga ya.
Oke. Nah, langkah-langkah untuk merencanakan tata letak fasilitas ya. Oke, yang pertama ini sudah kita masuk ke tata letak fasilitas ya. Yang pertama analisa produk, kita lihat dulu apakah berapa macam produk yang kita gunakan ataupun jumlah produk yang dibuat itu berapa. Bisa juga berdasarkan analisa proses, yaitu kita melihat langkah-langkah ataupun proses apa saja dilakukan untuk membuat produk tersebut. Kemudian ada juga yang analisa macam dan jumlah mesinnya. Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan mesin ataupun peralatannya. Kemudian luas area yang dibutuhkan juga perlu diperhitungkan. Selain itu juga perancangan tata letak mesin dalam departemen dalam pabrik. Jadi terkait mesinnya ya, ada juga yang kalau mesin-mesinnya skala besar ya, yang tentu saja tidak bisa ditempatkan di lantai 2 misalnya, itu juga harus diperhatikan. Nah, untuk absensi materi keempat ini, silakan teman-teman perhatikan gambar ini, kemudian nanti di ending sebagai bukti telah mengikuti ataupun menonton video pembelajaran materi keempat, teman-teman bisa jawab ya, misalnya A itu masuk ke layout apa, B masuk ke layout apa, C masuk ke layout apa, dan D masuk ke layout apa. Jadi untuk absensinya saya hitung ataupun saya lihat berdasarkan jawaban dari layout ini. Baik, kita masuk dalam sistem layout ya. Ini adalah sistem layout office ya. Jadi kalau di kantor ya, kalau kantor layoutnya per ruangan biasanya. Jadi ada waiting room ya, kemudian ada resepsionis, ada toilet wanita, toilet pria. Ini area istirahat tadi ya. Ini resepsionis. Kemudian ada ruang istirahat atau toilet pria dan toilet wanita. Kemudian ada bagian hygiene, kemudian ortodontis. Ini ada ruang record ya, ruang dokumen. Kemudian ini oral hygiene lagi ya. Ini ruang dokternya. Kemudian yang di sini adalah bagian staffnya. Ini bagian X-ray-nya. Nah, kalau dalam sistem office biasanya pembagian ruangannya berdasarkan kegunaan ya. Kegunaannya untuk ruangan apa, seperti itu kalau di area service. Nah, akan berbeda ketika masuk ke ranah grocery store. Jadi biasanya kalau teman-teman masuk ke Indomaret, Alfamaret, ataupun toko-toko customer goods lainnya, bisa dilihat penataan ruangannya itu biasanya tergantung dengan macam produknya ya. Misalnya ada yang produk susu, berarti dia bersamaan dengan minuman semua, misalnya seperti itu. Produk seafood dengan minuman semua. Kemudian ada daging-daging di bagian yang sama, kemudian kayak roti juga di bagian yang sama ya, seperti itu. Jadi ada juga kadang untuk penataan di grocery itu berdasarkan hubungan antara satu dan lain produk. Misalnya pasta gigi otomatis dekatan dengan sabun badan, ataupun misalnya roti pasti dekatan dengan meses ataupun mentega atau margarin ya. Itu biasanya diatur seperti itu berdasarkan produknya. Beda sama yang tadi ya, ini berdasarkan ruangannya, kalau ini berdasarkan produknya. Padahal sama-sama dalam artian layout service ya. Jadi ini masih dalam layout service, bukan layout produksi. Nah, kalau dalam struktur office ya atau kantor ada yang bentuknya closed structure ya, ada juga semi closed structure. Jadi kalau closed structure dia biasanya ada biliknya ya. Jadi istilahnya dalam satu ruangan sendiri, kayak misalnya mungkin di kantor-kantor ya, di kantor-kantor ya. Saya udah agak jarang sih melihat yang seperti ini. Jadi ruangannya akan sendiri-sendiri. Jadi pekerja A dan pekerjaan B. Nah, kalau misalnya semi
close itu teman-teman bisa lihat mungkin di bagian teller ya, atau kasir, misalnya seperti itu, atau teller bank ya. Jadi cuman di depannya aja tertutup, di atasnya biasanya. Nah, ini contoh yang semi close. Nah, kebanyakan zaman sekarang itu kantor sudah menempatkan struktur yang open structure. Jadi dia sudah mulai terbuka ya, misalnya sehingga bisa ada interaksi antara pegawai satu dan pegawai yang lainnya. Nah, contohnya ini yang open structure ya. Saya rasa sangat mudah dilihat yang seperti ini. Kemudian ini ada juga yang semi open structure. Jadi kita bisa lihat dari luar. Biasanya ini service-service atau office-office yang optik-optik misalnya yang seperti itu ya. Kita bisa lihat dari luar. Ataupun kantor-kantor, kantor bank juga sekarang sudah ada yang seperti ini. Kita bisa lihat kerjanya dari luar. Atau mungkin bagian-bagian makanan ya, servis-servis makanan ya, seperti itu. Nah, kalau masuk ke dalam warehouse ataupun gudang, kalau layout gudang ada beberapa macam juga. Salah satunya ini adalah namanya cross docking. Jadi bagaimana produk itu dari datang langsung dari produk datang yang misalnya dari pabrik. Kita lihat di sini ya. Dari pabrik datang masuk ya. Masuk jadi tidak pakai waktu simpan kalau cross docking, dari datang masuk langsung dimasukkan lagi ke pengantaran selanjutnya menuju customer, seperti itu. Ini salah satu contoh layout warehouse ya. Contohnya lagi adalah ini adalah warehouse mobil ya. Jadi bagaimana menggunakan ruangan seefektif mungkin ya. Jadi kalau misalnya warehouse yang biasanya kan pasti tidak akan muat mobil sebanyak ini ya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ya, otomatis dibuat sedemikian rupa sehingga bisa memuat barang ataupun produk seefektif mungkin. Nah ini contoh juga, ini untuk warehouse sederhana ya, dimana kalau misalnya ada yang datang, ini contoh warehouse sederhana. Jadi kalau misalnya ada yang barang datang, dia mulai dari sini, kemudian disimpan dulu di gudang. Setelah itu nanti ketika ada yang memesan, ya itu nanti diambil dari gudang, kemudian melalui pengiriman. Seperti itu. Ini untuk layout gudang tradisional. Pada umumnya masih banyak yang menggunakan seperti ini juga sih. Nah, tapi untuk istilahnya mempercepat alur, biasanya kita di gudang sudah banyak yang menggunakan cross docking ya. Jadi contohnya produk masuk ya, produk masuk misalnya dari sini dia masuknya dari sini, kemudian nanti langsung dikirim misalnya ke kota B, misalnya seperti itu. Ini kota A, bisa jadi juga dari sini masuk menuju ke kota A. Dan ini produknya belum tentu sama, bisa jadi produknya juga berbeda, tergantung dengan misalnya perusahaan tersebut memproduksi apa saja. Makanya cross docking ini adalah sebagai gudang persinggahan saja biasanya. Layoutnya seperti ini. Nah ini contoh Bandara Internasional Pittsburgh ya. Dia bentuknya X dengan jalur 2 pendaratan. Contohnya nih, ketika misalnya kalau teman-teman lihat di Indonesia kebanyakan dia masih satu jalur ya. Jadi kalau misalnya di sini yang landing, kemudian juga bisa jadi di sini yang flight ya. Tapi kalau di Pitbull dia di sini yang landing, kemudian bagian sini bisa flight seperti itu. Atau kebalikannya. Jadi dia lebih banyak dapat untuk pesawatnya dia tempatnya jauh lebih
banyak dibanding layout yang biasanya. Nah, untuk manufaktur sendiri ini justru akan lebih banyak jenis layoutnya ya dari proses produksi. Oke, kita tadi sudah bicara tentang layout office, layout warehouse ya, layout service juga. Nah ini adalah layout untuk proses manufaktur. Jadi secara khusus proses manufaktur yang mulai dari bahan baku sampai kita mendapatkan produk jadi. Nah untuk basic layout ya, basic layoutnya itu ada 4 tipe. Yang pertama product layout. Jadi ini berdasarkan dengan jenis produk yang dibuat. Kemudian ada yang namanya proses layout. Ini adalah layout yang dibuat berdasarkan proses pengerjaan produknya. Kemudian ada yang namanya fixed position layout. Jadi warehouse layout ini tidak bisa diubah-ubah. Jadi dia istilahnya fix. Jadi yang datang ke lokasi itu adalah material, bahan baku, sumber daya, dan lain-lainnya yang datang ke lokasi layout tersebut. Kemudian ada yang namanya grup teknologi layout. Jadi sini menghubungkan antara teknologi-teknologi dalam suatu ruangan ataupun divisi. Nah, dalam basic layout ini ya ada 3 tipe proses ya. Jadi kalau dia proses produksinya continuous, berarti tipe layoutnya biasanya pakai yang production ya, berdasarkan produk. Continuous seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Jadi alur prosesnya berjalan terus-menerus ya, tidak istilahnya tidak berhenti-berhenti proses produksinya. Nah, ada yang juga intermediate. Intermediate ini yang proses produksinya berhenti-berhenti. Biasanya dia menggunakan proses layout. Kalau special project, biasanya dia menggunakan fixed position. Oke. Berdasarkan variasi produknya ya. Jadi kalau berdasarkan volume produk, kalau produknya banyak ya, tapi jenisnya, kalau jumlah produk yang diproduksi banyak, tapi ini ya high, tapi jenis variasinya atau jenis produknya itu sedikit ya, misalnya air mineral aqua misalnya, dia produksi banyak tapi jenisnya kan cuma air minum, tidak ada jenis-jenis lain. Jadi ini dalam kategori low misalnya, itu bisa masuk dalam proses produk layout. Nah, kalau misalnya dia volume pengerjaannya sedikit ya, low, kemudian variasinya juga sedikit ya, itu bisa masuk dalam fixed location. Tapi kalau misalnya dia tengah-tengah semua ya, jadi varietasnya sedang, kemudian volumenya juga sedang, itu bisa masuk di grup teknologi. Nah, kalau misalnya proses layout itu ciri-cirinya biasanya produksinya banyak varietasnya ya, kemudian dia dalam kategori jumlahnya sedikit, low. Jadi misalnya istilahnya produk yang diproduksi itu sedikit, itu bisa masuk dalam kategori proses layout. Oke. Nah, ini contoh produk layout ya. Jadi mulai dari produk awal masuk dari bahan baku masuk in, kemudian masuk ke proses-proses sampai bahan baku itu selesai. Nah, ini contohnya produk layout. Jadi untuk produk A, B, dan C bisa dilihat ya untuk prosesnya. Produk A ada proses D dulu, D, kemudian masuk proses M, proses G, P, D, dan A. Ya, kemudian di shipping. Ini berdasarkan produk. Nah, kalau line untuk produk B beda lagi. Jadi masuk ke mesin L dulu, L, kemudian mesin M, mesin D, G, P, dan A, kemudian di shipping.
Ya, begitu terus. Jadi lainnya berbeda-beda, setiap produknya itu adalah produk layout. Nah, ini juga salah satu bentuk dari production line ya. Ini adalah U-shape. Jadi bukan hanya lurus ya, juga bisa berbentuk sel atau C. Jadi tergantung prosesnya apa saja, mulai dari proses 1, 2, 3, sampai 10 berdasarkan produknya. Nah, kalau proses layout agak berbeda lagi ya. Jadi kalau proses layout ini biasanya seperti ini, berdasarkan alir pengerjaan. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini istilahnya area pertama atau proses pertama ya, atau produk pertama. Jadi dia masuk ke L dulu, kemudian ke M, kemudian ke D, ke G, kemudian ke A. Assembly. Kemudian untuk proses kedua ya, proses kedua bisa jadi berbeda ya. Kemudian ini contoh untuk proses layout. Jadi dia dikerjakan ataupun berdasarkan prosesnya dulu apa. Oke. Kemudian ini fixed layout ya. Fixed layout jadi barangnya berada di tengah biasanya, kemudian mesin-mesin sumber daya dan lainnya yang datang ke lokasi tersebut. Contohnya pembuatan kapal ya. Jadi untuk pembuatan kapal biasanya source dari material, peralatan, sumber daya dan lain-lain yang datang ke lokasi pembuatan kapal tersebut sehingga menghasilkan finish produknya kapal. Ini juga bisa rumah. Juga kalau dalam bentuk service adalah ini ya, pada saat operasi itu salah satu contoh termasuk fixed layout. Jadi orangnya tidak bisa dibawa kemana-mana, jadi peralatannya berada di atau dibawa ke ruang operasi tersebut. Nah, ada lagi yang disebut dengan grup teknologi. Jadi dalam grup teknologi ini digabungkan ke dalam satu golongan teknologi ya. Jadi misalnya teknologi pertama, teknologi A, misalnya teknologi B, kemudian teknologi C. Nah, ini contohnya ya. Oke, bedanya tadi sama proses layout apa? Nah, kalau proses layout kita melihat berdasarkan proses dari pengerjaan produknya itu sendiri. Kalau dia grup teknologi, dia mesinnya yang di grouping ataupun dijadikan satu dalam suatu ruangan ya. Oke, contohnya seperti ini. Jadi untuk bahan baku ya ada 2 proses. Ini dibagi menjadi 2 bahan atau 2 teknologi. Ini mesin bubut yang mungkin manual ya. Kemudian ini mesin bubut yang sudah otomatis. Nah, bisa jadi seperti itu. Mesin gerindanya juga, lasnya juga ini masih manual. Mesin catnya juga masih manual misalnya. Mesin bornya sudah otomatis. Ini prosesnya akan disatukan seperti ini. Nah, grup teknologi juga bisa berupa sel ya. Jadi bisa digrup-grupkan berdasarkan teknologi tersebut, misalnya sel 1, sel 2, sel 3 ya. Ini untuk barang atau proses A bisa masuk mesin L dulu, kemudian M, kemudian masuk ke area assembly, kemudian masuk ke sel 2 di penerimaan, kemudian masuk ke sel 3, contohnya seperti itu. Oke. Nah, kalau hybrid bedanya apa ya sama grup teknologi? Kalau grup teknologi tadi dia dikelompokkan berdasarkan teknologinya, tapi kalau hybrid gabungan antara istilahnya ini adalah grup teknologinya ya. Ini grup teknologi. Kemudian ini bisa jadi berdasarkan prosesnya. Jadi penggabungan antara 2 metode biasanya kalau hybrid. Oke. Contohnya pembuatan pesawat. Ya, kenapa kok pesawat dikatakan hybrid? Itu bisa jadi dia gabungan antara grup teknologi ya, misalnya pembuatan
rangkanya ataupun pembuatan elemennya, kemudian disatukan dengan fixed layout, misalnya seperti itu. Nah, untuk materi layout sekian saja ya. Untuk tugasnya nanti akan saya untuk hari ini tidak ada tugas ya. Untuk materi keempat tidak ada tugas, nanti akan ada tugas lagi di materi kelima. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grup ataupun di komentar, melalui komentar di Classroom. Kalau begitu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.